Kalaupun Anda butuh buka medsos, jangan jauh-jauh, jangan buka-buka ustaz-ustaz nggak jelas, buka aja Ribat Media. Awas dia. Udah subscribe belum? Subscribe udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah bihudah, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam Ahad ini, malam yang insyaallah penuh berkah untuk kita semua. Alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan yang pastinya kita semua insyaallah mudah-mudahan diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah rahimakumullah, seperti biasa untuk efisiensi waktu, jadi malam ini saya mau coba bahas tentang satu hadis Nabi terlebih dahulu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nazala al-bala'u illa bi dhanbin wa ma rufi'a illa bi ta'atin wa istighfarin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nazalal bala'u, tidak pernah turun yang namanya bala. Bala ini bentuknya kelihatan atau tidak, kepada diri atau kepada ekonomi, kepada kita semua intinya. Ma nazalal bala, tidaklah diturunkan bala illa bidzambin, terkecuali karena ada dosa daripada manusia. Ini yang pertama. Dan itu betul-betul relevan dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Faqala ta'ala ma halaka fil barri wal bahri illa bima kasabat aydin nas. Tidak ada kejadian kerusakan di muka bumi, bala, bencana, musibah dan lain-lain, terkecuali itu daripada ulah tangan-tangan manusia. Saya kasih contoh sedikit bapak-bapak, saya kasih contoh. Pada zaman Nabi Adam alaihissalam, beliau hidup dengan Siti Hawa, masih berdua di dunia. Kondisi beliau hamil, Siti Hawa kondisinya hamil. Itu tidak ada yang namanya makanan itu basi, nggak ada. Walaupun 2 tahun, 3 tahun tuh makanan masih bisa dimakan. Nggak ada ceritanya basi, nggak ada. Ini saya contohkan dulu bagaimana pengaruh dosa terhadap kehidupan manusia. Jadi Nabi Adam itu saat hidup belum terjadi kejahatan waktu itu makanan masih aman sudah. Sampai Siti Hawa melahirkan 2 putra pertamanya. Yang pertama Qabil, yang kedua perempuan namanya Iklimah kalau tidak salah. Nah ini tau'am itu artinya kembar. Cuman laki-laki dan perempuan kembarnya. Akhirnya lama hidup, kemudian hamil yang kedua kali, lahir juga kembar, ya, Habil sama Yuda kalau siapa namanya tuh perempuan itu, astagfirullah, sama yang perempuan 1. Nah jadi anaknya 4. Itu pasti kecil-kecil, yang namanya makanan yang dibuat oleh Nabi Adam dan Siti Hawa nggak ada yang namanya basi, sedikit pun nggak ada. Muncullah sebuah kemaksiatan besar, yang terjadi perselisihan antara Qabil dengan Habil. Perselisihan ini berawal dari berebutnya perempuan. Saat Nabi Adam memutuskan Qabil menikah dengan adiknya yang perempuan, si Habil menikah dengan kakaknya yang perempuan, jadi disilang. Qabil seperut
bareng lahirnya sama Iklimah, bareng nih seperut. Nah Habil juga bareng sama perempuan. Akhirnya Allah memerintahkan Adam untuk menikahkan putra dan putrinya ini nyilang gitu, adiknya ke atas, kakaknya ke bawah, disilang. Qabil nggak terima nih adiknya si Habil nikah sama saudara kembarnya dia. Karena secara teori fisik si Qabil ini, si Iklimah ini lebih cantik daripada adiknya. Karena waktu itu Siti Hawa keluar dari surga dalam keadaan hamil. Jadi kalau bahasa-bahasa produksinya di surga gitu. Kayak biasanya orang-orang Sunda kalau misalnya pergi umroh bareng istrinya ke Mekah, di sononya ada sela-sela waktu dipakai ibadah berdua-berduaan, ya kan? Akhirnya jadi misalnya rata-rata anaknya kalau lahir agak mancung dikit karena produksinya. Dulu kita produksi orang tua di gunung sih, jadi begini hasilnya. Tapi alhamdulillah muka gunung, tapi alhamdulillah perut tetap perut kota. Ya. Saya bapak-bapak teringat kemarin ada video, saya kaget tuh ada video. Itu video dia sampaikan cium Al-Quran itu haram, bid'ah, aneh itu. Ada orang aneh-aneh mulu, nggak tahu cari tenar, nggak tahu salah paham, nggak tahu nggak bisa ngaji. Itu kalau nyium Quran itu haram, katanya nggak boleh. Itu nggak ada di zaman Nabi, nggak dicontohkan sama Nabi. Jadi kan orang kan kalau sudah baca Quran nih, Shadaqallahul Adzim, ditutup, dicium, dia simpan ke atas. Itu katanya haram, bid'ah, nggak dicontohkan Nabi Muhammad. Ini orang, saya kadang-kadang suka mikir, ini orang teh bisa ngaji apa enggak ya? Ya tapi betul-betul dihormat gitu. Ada apa akhir zaman ini? Allahu Akbar. Quran itu ya gak pernah lah yang namanya Nabi Muhammad nyium Al-Quran. Di zaman Nabi gak ada Al-Quran kumpul, gak ada. Wong ini dicatatnya aja Quran pertama kali ditulis satu buku begini itu oleh Abu Bakar Siddiq bersama sahabat Zaid atas permohonan daripada Sayyidina Umar. Ini tiga orang ini paling pengaruh, itu pun syura dengan sahabat yang lain. Tertulislah satu Quran sempurna. Quran dulu. Nah gimana Nabi mau nyium? Wong Qurannya aja nggak ada. Bahlul benar-benar. Yang kedua, ulama terdahulu itu ribuan tahun dulu udah ngebahas masalah nyium Quran, udah dibahas, sunat dan dapat pahala. Apa perumpamaan atau persamaan masalahnya? Persamaan masalahnya adalah saat ada orang pergi umroh akhirnya tawaf, suruh nyium Ka'bah nggak? Nyium Hajar Aswad nggak? Kenapa nyium Hajar Aswad? Loh, nggak bisa jawab. Kenapa nyium Hajar Aswad? Hah? Kenapa nyium? Emang Rasulullah nyium Hajar Aswad? Enggak. Hajar Aswad yang nyium Nabi. Nabi nggak pernah nyium Hajar Aswad. Hajar Aswad yang cium Nabi, terbang sendiri. Kenapa kita nyium Hajar Aswad? Karena ini batu dari surga mulia, makanya dicium. Sahabat Abdullah bin Umar ngomong begini, batu, kalau bukan karena perintah Nabi, aku nggak mau cium kamu. Nabi suruh, kenapa? Ini batu surga, ini mulia. Nah sekarang buka otaknya, Quran sama Hajar Aswad muliaan mana? Quran sama Hajar Aswad muliaan mana? Jauh muliaan Quran. Kok Hajar Aswad dibandingkan Quran? Muliaan Quran. Nabi nyuruh nyium Hajar Aswad karena mulia, karena dari surga. Kalau Quran waktu itu ada pasti disuruh. Nah, itu perlu betul-betul ngaji tuh pakai rasa, pakai dalil tuh ngaji, bukan dalil tuh dari sini. Bahaya kalau dalil dari sini. Makanya Imam Suyuti mengatakan pada ini ada 3 masalah, dipegang kemudian dicium dapat pahala. Pertama Al-Quran, pegang, cium dapat pahala. Tapi jangan dipegang dicium doang, baca nggak pernah, jangan kalau itu mah. Ketemu Quran pegang, baca udah. Bukan, itu mah setelahnya. Quran untuk dibaca, diamalkan, diterapkan. Pertama Quran, kedua Hajar Aswad.
Yang ketiga, istri kita. Sawat pulang sekarang ke rumah, pegang tuh istri. Sawat mati, lihat pahalanya ada di catatan buku kita. Itu baru dipegang. Kemudian dia apa? Kok sepi sih ini? Pak Surip, habis dipegang dia apa barusan bahasannya? Dicium. Dapat pahala nggak? Dapat. Dapat. Walaupun istrinya kayak Hajar Aswad. Masya Allah. Nah, sudahlah bapak-bapak. Ya. Cuman saya tuh kadang-kadang, iya subhanallah, aneh lihat hidup zaman sekarang itu. Orang kok ini bisa ngaji apa enggak ya? Jadi ngomongnya seakan-akan sudah menghafal semua dalil. Sehingga enggak ada dalilnya, enggak ada. Bukan enggak ada, ente enggak mau belajar. Kalau mau belajar mah ada. Kesian benar-benar. Akhir zaman mah kesian. Banyak orang ngomong enggak ada dalil, enggak ada. Bukan enggak ada dalil. Coba tanya, ente hafal enggak Sahih Bukhari? Enggak. Hafal enggak Sahih Muslim? Enggak. Sunan Tirmidzi? Enggak. Ibnu Majah? Enggak. Musnad Muhammad? Enggak. Mustadrak Imam Hakim? Enggak. Terus ente bilang enggak ada, dari mana ente hafal aja enggak? Kan aneh. Kan aneh. Kalau dia hafal semua dalil ngomong nggak ada, baru percaya. Ini hafal kagak ngomong nggak ada dalil. Belajar dulu, buka dulu. Beribuan hadis nongkrong di kitab-kitab siap untuk kita baca dan kita hafal. Makanya para jamaah tolonglah, kalaupun anda butuh buka medsos, jangan jauh-jauh, jangan buka-buka ustadz-ustadz nggak jelas, buka aja Ribat Media. Awas dia. Udah subscribe belum? Subscribe udah belum? Awas belum? Saya buang HP-nya tuh. Nah, ini gimana sih? Masya Allah para jamaah. Balik lagi ke yang tadi, biar kelar cepet nih hadis nih. Karena malam Ahad ini malam pertama. Biasanya kalau malam-malam pertama ngaji agak males, berat biasanya. Orang kalau mulai itu berat biasanya. Saya di pesantren tuh libur yang kerja, shoot. Sekarang mau mulai berat. Padahal betako 1.000 perak satu, semen 50.000, pasir seengkel cuma 500.000, tapi berat. Berat benar. Itu baru mau mulai, apalagi suruh mikul pasirnya, aduh berat sudah. Ya Rabb. Taib. Kita balik lagi ke inti kita lah, biar cepat kelar, Singkat ceritanya, tuh si Qabil nggak terima, Keke nggak terima. Dah, bapak aku nggak mau. Loh kok nggak mau? Ini adik kamu. Nggak, aku mau sama saudara kembarku sudah. Saudara kembarku lebih cantik. Akhirnya singkat ceritanya kata Allah, Adam sudah uji mereka berdua, suruh mereka melakukan ibadah kurban. Suruh melakukan ibadah. Syup, sebentar lagi kita mau kurban nih. Nggak sengaja, ini saya nggak ada rencana mau bahas ini, nggak ada rencana mau bahas ini. Tapi ternyata disinggung kita kurban. Oh, ini mungkin peringatan dari Allah agar kita yang mendengar semuanya, baik yang ada di masjid ataupun di luar, persiapan untuk kurban terbaik kita di bulan Dzulhijjah, di Al-Mustafa, di Sabab, seperti yang sudah dawamkan seperti itu. Nggak usah dirubah-rubah, dawamkan sudah, jalankan sudah. Itu keindahan dan ibadah. Singkat ceritanya, dua-duanya sudah Qabil. Kalau ente nggak terima, udah di hari ini engkau persiapkan untuk kurban. Cepetan. Nanti sore siapa yang diterima kurbannya, dia yang menikah dengan si kakaknya itu. Udah. Si Qabil ini memang orangnya agak ngegampang-gampangin. Ini ngegampang-gampang itu hati-hati, apalagi urusan agama. Akhirnya si Qabil ini senangnya kan tani, kata dia, dah kurban mah kasih sayur yang jelek aja sudah. Sayuran dipetikin yang jelek-jelek. Si Habil ini pengembala kambing. Oh Masya Allah, ngembala kambing itu. Saya baru nemu hadis Pak Didi, hadisnya Hasan, kuat. Hadisnya Hasan, baru tadi siang saya nemukan hadis. Karena yang sudah pernah saya baca hadisnya dhaif, tapi yang tadi agak kuat. Tentang masalah orang yang ngembala kambing, kata Nabi, mengembala kambinglah kalian semua. Sesungguhnya di dalam mengembala kambing ada berkah. Itu ucapan Nabi Muhammad SAW. Ini si Habil ini ngomong, wah ini katanya kurban disuruh bapak, ini disuruh Allah, harus ekornya yang terbaik, harus kambing yang terbaik saya siapkan. Ini perintah Allah. Ini bukan hitung-hitungan harta, ini perintah. Itu si Habil dari kambing sekian banyak yang dia punya, dia pegang-pegang.
Kayak kita tuh kalau mau beli kan dipegang-pegang pahanya yang belakang, cari yang gede, cari yang seger ketemu. Singkat ceritanya kurban, singkat ceritanya punya Habil diterima sama Allah, akhirnya Qabil masih tetap gak terima, dibunuhlah si Habil sama si Qabil. Muncul pembunuhan itu, baru makanan saja mulai basi, dan basinya 1 tahun. Jadi pengaruh luar biasa dosa manusia terhadap lingkungan hidup. Bahkan bukan cuma lingkungan, makanan pun pengaruh. Bapak-bapak punten bapak-bapak, punten. Coba ambil makanan yang dimasak oleh ibu-ibu kita sekarang. Mungkin masak pagi, besok pagi lagi udah nggak bisa dimakan lagi. Dulu itu saya pribadi masih ingat waktu kecil, masak pagi 3 hari masih bisa dimakan, 2 hari masih bisa dimakan. Diangetin lagi masih bisa, diangetin lagi masih bisa, diangetin lagi masih bisa. Bahkan cerita orang tua kita dulu, bagaimana ikan peda itu bisa 4 hari dicocol aja. Jadi pedanya pakai jaket. Jadi ikan peda pakai kain, udah digoreng, cocol airnya doang, cocol airnya doang, cocol airnya doang. Allahu Akbar. Apakah karena miskin? Iya, di situ uang kurang. Tapi bukan cuma faktor itu, ada faktor berkah sehingga makanan itu bertahan lama. Ini contoh pengaruhnya dosa itu luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, "Ma nazala al-bala'u illa bi dhanbin." Tidaklah turun bala kecuali dengan dosa manusia. Terus kalau bala bencana sudah turun, bagaimana cara ngangkatnya? Kan kita mah nggak bisa ngangkat. Yang bisa mengangkatkan segala sesuatu adalah Allah, huwan nafi'u wad-dhar. Karena Allah yang maha memberikan manfaat dan Allah maha memberikan dhar. Artinya kulluhu biyadillah, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Ayo bapak-bapak, mau usaha apa bukan di tangan kita, di tangan Allah semuanya. Adapun upaya dan usaha kita itu bukan untuk mengangkat, itu sebagai bentuk ikhtiar. Perintah Allah ikhtiar itu. Seperti pakai masker tuh, pakai masker tuh. Pakai masker. Pakai Pak Arman enggak apa-apa. Pakai. Oh minum. Ada orang dulu nanya tuh, bagaimana sholat pakai masker? Subhanallah, ada Syekh Amr waktu itu ke pesantren, kemudian ke sini, beliau menyampaikan sejarah di Maroko. Di Maroko itu dulu orang kalau sholat pakai masker. Pakai masker, mungkin maskernya nggak begini, yang lain. Kenapa? Karena debu di Nafusa, daerah Nafusa itu di Maroko. Karena debunya berbahaya. Jadi akhirnya mereka paksakan. Kayak itu, kalau ke rumah Ustaz Haji tuh ke Bandoeng apa? Ke Bandoeng ya. Ke Bandoeng itu kalau kita berangkat ke rumah Ustaz Haji yang lewatin apa? Rumah sakit Ebah apa tuh? Yang banyak kuda itu. Itu kan debunya kecampur tai kuda itu. Itu kan berbahaya juga. Kalau lewat situ pakai motor mah mesti ditutup agar tidak ini. Makanya subhanallah. Nah, ini saya sambungkan lagi biar kita selalu ingat nikmat Allah. Apa? Luar biasanya lagi ciptaan Allah itu, yaitu kita apa? Di hidung kita ini di dalam ada bulu-bulunya. Itu bulu buat apa? Buat nyaring oksigen yang masuk, debu-debunya nempel. Debunya nempel kemana? Jadi korong. Tahu korong kan? Korong bahasa Indonesianya apa? Korong nah. Jadi korong di sini. Tuh, akhirnya dibuang apa dimakan? Dibuang. Tuh. Makanya coba cek, kalau ada anak sering sakit-sakitan, keluar main dikit sakit, keluar main dikit, lihat, pasti bulu hidungnya tipis. Kalau nggak tipis nggak ada bulu hidungnya. Makanya orang yang muda apa sih ya, kalau itu teh apa sih, kenapa sih? Bukan kalau bentar-bentar sakit, cekolot baheula teu kaupan. Apa sih? Ya, begitulah pokoknya. Itu buka hidungnya, bulunya dikit. Atau mungkin nggak ada bulunya. Allahu Akbar. Makanya nikmat dari Allah ini banyak buat kita para jamaah. Oh, banyaknya luar biasa. Nikmat Allah ini banyak. Cuman yang bikin malu diri kita sendiri apa coba? Yang bikin malu diri kita sendiri di hadapan Allah adalah Allah memberikan nikmatnya kepada kita dengan sayangnya Allah kepada kita, namun justru tembal baliknya kita pakai nikmat itu untuk maksiat kepadanya. Ini kan yang seremnya di situ.
Balik lagi para jamaah ke inti kita. Ma nazalal bala'u illa bidzambin. Tidaklah turunnya bala kecuali dengan dosa. Kemudian apa? Wa ma rufi'a illa bi ta'atin wastighfar. Dan tidak akan diangkat bala itu oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taat dan istighfar. Nah, sekarang ainal mustaghfirun? Kalau bahasa Arab tuh ainal mustaghfir? Mana orang yang banyak istighfar coba sekarang? Ada. Masih mending dia enggak istighfar tapi merasa banyak dosa, itu masih mending. Masih mending. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang mengingat dengan dosa kemudian dia sedih, maka sedihnya itu sudah menjadi penghapus bagi dosanya sebelum dia melakukan kafarat untuk dosa tersebut. Coba bayangkan. Ta'atin wastighfar. Tadi saya baca hadis di dalam kitab apa itu, tadi siang baca hadis itu dalam riwayat Ibnu Asakir dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man qala la ilaha illallah." Dan siapapun orang yang membaca la ilaha illallah, ja'alallahu tis'atan wa tis'ina baban. Allah akan menjadikan, Allah akan menjaga, akan menutup, mohon maaf, dalam hadisnya Allah akan menutup 99 pintu bala. Kata Nabi, adnaha alham. Paling entengnya bala yang akan Allah tutup adalah alham. Ham itu kebingungan. Ham itu adalah, ada ham, ada gham para jamaah. Ada ham, ada gham. Ham bingung, gham bingung. Bedanya apa? Ham lebih bahaya daripada gham. Kalau ham, kebingungan yang menyebabkan tidak bisa tidur. Jadi kalau kita lagi bingung ngurusin masalah sampai nggak bisa tidur, ham itu berbahaya. Kenapa? Karena dengan kita bingung akhirnya nggak bisa tidur, itu memancing reaksi di tubuh bla 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 bla, intinya, dan menyebabkan sakit. Ini berbahaya. Makanya kata Nabi Muhammad, bala yang ditutup oleh Allah paling ringannya dengan la ilaha illallah itu adalah ham. Satu kali baca la ilaha illallah, 99 pintu bala ditutup oleh Allah untuk kita. Nah sekarang coba kita, mohon maaf, mana yang sering la ilaha illallah? Mana yang sering la ilaha illallah? Dahulu ada preman. Ada preman Pak Didi. Itu preman pas dengar azan hatinya bergetar pengen sholat. Itu hidayah Allah. Pas dia sholat, lihat imamnya itu seorang yang sudah sepuh. Imamnya itu sudah sepuh. Akhirnya beres sholat, orang-orang dikagetkan. Si preman itu tiba-tiba loncat jalan langsung ke imam, duduk berdekatan sama imam. Dan masyarakat kaget, preman apa nih? Akhirnya si preman itu ngomong sama imam, "Hei imam, ajarkan aku satu ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Satu aja." Ini imam bingung ngajarin apa ini. Kebetulan si imamnya itu ingat satu hadis Nabi SAW, diajarkan. Kata si imam itu kepada si preman, "Ya rajul, hei laki-laki, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ada akhir kata-kata dia di dunia itu la ilaha illallah, masuk surga. Itu preman belajar beres cuman itu. Udah sholat beres, keluar tuh preman. Subhanallah, itu preman gak pernah ketemu orang kecuali dia sampaikan hadis itu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga dia. Ketemu orang begitu, ketemu orang begitu. Itu hadis dia sebarkan luar biasa. Dia preman. Sampai singkat ceritanya, dia pas saat membaca itu ternyata ajalnya tiba dan dia meninggal dunia dalam keadaan la ilaha illallah.
Coba sekarang bapak-bapak, afwan. Kita ini orang Islam tapi disibukkan dengan hal-hal yang terkadang Islam itu dikesampingkan. Seakan-akan Islam ini nggak ngasih solusi dalam urusan. Seakan-akan Islam ini nggak ada ajaran solusi daripada Allah tentang musibah-musibah yang terjadi. Semua musibah sudah diajarkan oleh Allah solusinya. Semuanya. Nggak ada yang nggak Allah ajarkan. Dan pelajaran Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan pernah membinasakan hamba-hambanya, menurunkan bencana yang hebat luar biasa selama mereka rajin beristighfar kepada Allah. Nah buktinya kita habis sholat aja 3 kali kita merecok, ada yang bilang bid'ah lagi. Istighfar, astagfirullah, bid'ah nih, astagfirullahaladzim, istighfar dibid'ahin. Terus kalau begitu habis sholat langsung nyanyi apa gimana? Dasar. Istighfar aja kita 3 kali sampai berat. Makanya kita di pesantren habis sholat istighfar itu total semuanya 9 kali yang panjangnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak memperbanyak istighfar, terus mau dengan apa lagi dosa yang menyebabkan bala ini turun agar kita hapus dosa tersebut sehingga bala kembali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sampaikan wa ma rufi'a illa bit-tha'ah wal istighfar, dan tidaklah diangkat bala bencana itu terkecuali dengan taat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah, nggak usah panjang lebar berbicara masalah jauh ngalor ngidul sana sini, nggak usah. Keluar dari sini mulai dawamkan istighfar. Keluar dari sini mulai dawamkan la ilaha illallah. Sudah rutinkan itu. Jadikan satu waktu kita punya bagian daripada la ilaha illallah. Jadikan rutin daripada istighfar. Kenapa? Minimal kalau bala turun ke alam dunia, kita dan keluarga tetap diselamatkan oleh Allah. Itu minimalnya. Ya. Yang terakhir para jamaah, mungkin nanti ada yang mau bertanya, karena kebetulan tadi di pesantren ini, Masya Allah bapak-bapak, ini santri yang baru berdatangan, hari tadi 2, mau datang lagi besok 2, banyak sekarang santri baru putra, Ustaz Haji putra. Gara-garanya apa? Ini sekolah sampai Januari. Akhirnya mereka putus asa, udah mesantren aja lah katanya. Mesantren mah nggak ada sampai Januari, mesantren sampai mati. Santren akhirnya. Masya Allah tabarakallah. Cuman saya mau sampaikan para jamaah, detik-detik ini para jamaah, atau saat-saat ini kita sedang dilanda suatu musibah yang sangat besar. Musibah, bala, apabila kita tidak membendungnya, maka bala ini bukan cuma menjadi bala kecil untuk kita, tapi menjadi bala yang sangat besar bagi kita dan anak keturunan kita. Bala yang dimaksud bala yang mana? Corona. Nah, corona itu bala kecil, saking kecilnya itu corona nggak kelihatan. Benar nggak? Kecil. Corona ini saya nggak mau bicara lah, karena masing-masing sudah punya pendapat-pendapat dan masing-masing sudah punya bukti. Namun kembali lagi, insya Allah dalam waktu dekat semua akan melihat bagaimana corona ini sebenarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya nggak mau bicara. Tapi musibah yang besar itu adalah sekarang itu adalah rancangan undang-undang ini yang berbahaya. Kalau bapak-bapak berbicara misalnya, Ustadz kok membahas undang-undang kemerdekaan kok di masjid? Hati-hati, itu bukan urusan politik, itu urusan ibadah. Karena bukan masalah undang-undang dirubah, ini masalah tauhid dan ibadah ke depan akan seperti apa nasibnya. Pancasila yang 5 para jamaah pasti sudah hafal. Pasti sudah hafal. Dan kalau kita telusuri yang 5 itu, semua agama terutama Islam menyetujui karena sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Ketuhanan yang Maha Esa udah jelas, qul huwallahu ahad. Keadilan di dalam Al-Qur'an, innallaha ya'murukum bil adl. Keadilan ada. Semuanya sudah lengkap, sudah para jamaah. Itu udah nggak usah dibahas lagi. Nah, sekarang kalau mau dirubah 5 dijadikan 3, yang 3 ini ngaco semua.
nasionalisme, demokrasi, ketuhanan yang didasari kebudayaan, ngaco semua. Udah dikasih nasionalisme, udah dikasih demokrasi, udah dikasih ketuhanan yang didasari. Ini didasari kebudayaan, maksudnya apa? Nanti sholat boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Jawa, kejawen jadinya, Sunda wiwitan jadinya. Dan ini kesesatan di dalam agama para jamaah, nggak bisa dibiarkan, nggak bisa dibiarkan ini. Jadi ini bukan berbicara politik atau apapun, enggak. Ini berbicaranya adalah akidah dan ibadah serta syariat. Ini masalahnya para jamaah. Ya para jamaah tahulah, kalau dulu tuh apa namanya, ada Piagam Jakarta apa? Piagam Jakarta apa? Tanggal berapa sih Piagam Jakarta itu? Hah? Ini orang Indonesia apa orang Korea sih yang hadir? Hah? Valentine tanggal berapa? Itu kan ada Piagam Jakarta tuh, Piagam Jakarta kalau nggak salah namanya. Itu Piagam Jakarta karena dideklarasikan di Jakarta, proklamasi Jakarta. Ya, itu kalau nggak salah tanggal 22 Juni kalau nggak salah. Tanggal 22 Juni kalau tidak salah 1945. Ya, itu cerita yang sering Habib Rizik sampaikan. Oh, itu kalau bidang begini ahlinya Habib Rizik sudah. Dari A sampai Z nggak ketuker sedikit pun, rapih kalau Habib Rizik yang jelasin. Ya, kalau anak orang-orang selain Habib Rizik mana ada yang bisa ngejelasin rapi begitu? Nggak ada, nggak ada. Rapi tanggal-tanggalnya. Saya cuman tahunya garis-garis besarnya doang. Ya, dulu itu kalau nggak salah sebelum merdeka ada apa? Ada PPKI kalau nggak salah. Oh, ada itu ya? Nah, pas. Itu pokoknya itu aja sudah ya. Jadi peserta persiapan kemerdekaan Indonesia itu udah ada tuh, kalau nggak salah itu dari bulan apa? April ya, dari bulan April tuh udah disiapin. Ini liatin ya, saya mau cerita sedikit. Udah disiapin ya, udah disiapin sampai dibentuk akhirnya tim 9 itu ya, kalau nggak salah tim 9 dibentuk, bukan naga 9, bukan 9 naga, bukan, ini tim 9 ini Wali Songo berarti ini. Tim 9 dibuat, serot. Itu kalau tim 9 dibuat itu, kalau dilihat nama-namanya, itu saya pernah melihat itu hampir 7 awalnya pakai haji. Haji gitu. Yang 2 nggak haji itu. Nggak tahu Kristen, nggak tahu Katolik, nggak tahu apa. Islam apa bukan yang 2. So namanya Alex apa gitu, yang 2 itu. Yang selain mah haji. Haji Agus Salim, Haji Soekarno, Haji Bung Hatta, haji, pokoknya haji lah. Dirumuskan nih ceritanya dah, udah beres tuh, disiapkan tuh Piagam Jakarta tuh. Udah disiapkan Piagam Jakarta, emang merdeka mau jadi? Nggak jadi, awalnya nggak jadi. Bung Karno takut, ancaman datang lagi. Itu Bung Karno datang kepada guru beliau Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang, datang tuh ke situ. Merdeka nggak jadi, kenapa? Ngancam lagi tuh penjajah. Merdekakan sudah, ayo kita di belakang, kita siap. Emang udah merdeka 45 langsung nyaman, langsung aman? Oh, genting. Siapa yang pertama naikin bendera merah putih kalau bukan Habib Ali Kuitang? Ulama. Ya, orang sekarang mah cuma ngaku doang. Kami Pancasila, itu mah. Sudahlah. Yang Pancasilais betul-betul tuh orang Islam udah nggak ada lagi. Coba orang Islam 80% Muslim di Indonesia, kapan nuntut sesuatu? Pernah ada tuntutan khusus ke pemerintah untuk Islam? Pernah? Coba kalau di India tuh tuntutan sudah, kita nggak pernah nuntut, nggak pernah apa-apa, jalan aja normal sudah. Karena Islam itu rahmah, beda dengan agama lain. Tapi saya nggak mau bicara masalah ke situlah, takut saya salah juga karena bukan ahlinya. Itu hanya gambaran-gambaran besar, apabila salah ya silahkan dibetulkan. Tapi saya ingin lebih kepada itu, perubahan Pancasila itu adalah perubahan yang membahayakan akidah. Terlepas dari tujuan mereka yang mau merubah itu tujuannya apa, saya nggak tahu. Karena yang kita
apa ya, yang kita dulu pelajari dari guru-guru kita, bagaimana Pancasila, bagaimana sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, kelima, itu semuanya kalau dikaji betul-betul, oh itu sesuai dengan agama Islam terutama, udah sangat sesuai, perintah-perintahnya sesuai, permusyawaratan diperintahkan di dalam agama, keadilan diperintahkan dalam agama. Ya, semua diperintahkan. Nah, sekarang kalau dibikin 3 ada perintah agama enggak? Nasionalisme, demokrasi sama ketuhanan yang didasari kebudayaan. Apa ini? Itu sudah berbahaya. Berbahaya para jamaah. Makanya sebelum bapak-bapak saya izinkan untuk bertanya, karena mungkin ini malam pertama juga saya ngisi lagi, dan di pesantren juga ada hal yang belum saya rapihkan, jadi mungkin tidak sampai lebih lah, mungkin mau saya tutup dan nanti ada yang bertanya 2-3. Hanya yang mau saya sampaikan di akhir daripada kajian yang bahagia dan berkah ini, insyaallah saya ingin menyampaikan kepada umat Islam semuanya yang mendengar, sudah, kalau sudah undang-undang ini senyap-senyap akhirnya diputuskan juga, ditandatangani juga seperti naiknya BBM dan lain-lain, malam hari pagi kluk aja, malam hari pagi cekluk aja. Allahu Akbar. Saya nggak tahu dah nasib. Untungnya kita orang Islam tuh punya Allah, itu untungnya. Saya, bapak-bapak saya di pesantren itu ada kilometer di pesantren. Itu saya putus 2 bulan yang lalu. Saya nggak pakai, orang bayarnya mahal. Sudah diputus pun tetap masih bayarnya mahal. 2 bulan udah diputus kena 480.000. Akhirnya kemarin ada yang nyari kilometer yang apa ya, yang bulat itu tuh, yang pasca bayar, cari. Punya ustadz yang nggak dipakai. Ustadz ini dijual berapa? Berani berapa? Ya sekitar 700, gopek dah, bawa sudah. Saya jual gopek, sudah dibawa. Sampai begitu kita apa kehidupan sekarang, wallah ada apa? Tapi untungnya kita Islam tuh nggak fokusnya ke situ, kita fokusnya ke Allah dan ibadah, fokusnya. Itu mah cuma sampingan. Itu mah cuma sampingan, itu hati-hati, sampingan. Cuman saya pribadi para jamaah, saya ulangi lagi. Kita saat ini kalau sampai itu undang-undang dibetulin juga, disahin juga, ini fardu ain Anda turun. Walaupun kerja berhenti sudah, turun sudah. Ini fardu ain. Ini bukan berbicara masalah di politik A, B, C, D, partai A. Ini bukan partai sudah. Ini bicaranya kita akidah mau dibawa kemana ke depan. Bukan juga berbicara masalah oh kan dulu para pendiri, enggak. Ini bicaranya para pendiri sudah istirahat dengan tenang mereka di alam baqo. Ini kita yang masih hidup mau gimana istirahat kita? Jadi bapak-bapak saya tolong ini bapak-bapak betul-betul pegang nih kalimat. Saya melihat ada satu kalam bijak dari seorang pejuang, kalau tidak salah ucapan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini seorang pejuang luar biasa. Kalau kalimat itu diterjemahkan akhirnya oleh para kiai di Jawa Timur, Masya Allah, yang artinya, saya coba ambil artinya biar cepat. Saya baca di buku itu ucapan bijak, dan itu kalau nggak salah ucapan Salahuddin Al-Ayyubi. Di situ disampaikan kalau tidak salah, andaikan diammu sesuatu yang bijak, maka diamlah. Faskut, diam sudah. Tetapi andaikan diammu diinjak, maka berbicaralah. Jadi ini sudah mulai waktunya memang kita harus berbicara sudah. Masalah corona beda pendapat sudah silakanlah. Oh saya mau Ustaz mau pakai masker, silahkan. Zaman dulu juga ada yang pakai. Oh Ustaz karpet masjid saya mau ditutup dulu tetap sampai nanti. Silahkan. Karena begini pun suci, begini pun bersih. Bahkan Nabi sholatnya di tanah, nggak pakai karpet. Udah nggak usah dipermasalahkan. Ini ada masalah besar di depan mata kita sudah. Bapak-bapak sekarang sholat nggak mau pakai karpet, sudah. Selamanya nggak pakai karpet nggak apa-apa. Nabi Muhammad di tanah sholatnya, nggak usah dipermasalahkan maksudnya. Oh ada orang misalnya kok Ustadz sholatnya tetap pengen jaraknya jauh Ustadz dengan kita, ya sudah nggak apa-apa. Sudah nanti juga dia sadar, nanti juga dia tahu.
bukan menyepelekan masalah sunnat, ini bukan. Tapi jangan sampai diperbesar sehingga gara-gara perkara sunnah muncul permusuhan besar. Ini berbahaya. Jadi sekarang sudah bukan waktunya kita berbicara corona, kirina, kuruna, apa corona, kemudian sudahlah. Sekarang kita berbicaranya adalah berdoa sama Allah, taat kepada Allah, istighfar perbanyak agar bala diangkat oleh Allah. Kalau rancangan undang-undang ini sampai disahkan, udah turun ke jalan, nggak usah disuruh-suruh lagi dah. Karena ini bukan masalah tugasnya si fulan, bukan tugasnya si fulan, ini tugas warga Indonesia yang memiliki ketuhanan. Turun sudah. Karena kalau sudah itu dirubah bisa berbahaya. Naudzubillahi min dzalik. Saya nggak bisa panjang lebar untuk bab itu karena bukan ahlinya. Mungkin bapak-bapak silahkan ada yang mau bertanya masalah yang tadi tentang istighfar dan taat, monggo silahkan. Kalau berbicara tentang undang-undang, saya angkat tangan. Kurang ahli saya. Tafadhal, silahkan ada yang mau bertanya.